Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja saya sambung teman-teman. Saya selesai latihan bagaimana cara melatih otot forearm di rumah dengan menggunakan alat seadanya, alat yang sederhana yaitu timba. Belum saya upload ya. Jadi saya langsung ini juga saya sharing teman-teman. Ini adalah salah satu pertanyaan dari teman ini yang bernama Tauna Hunting ya, Tauna Hunting. Jadi beliau mempunyai pertanyaan, mohon pencerahan, mana yang lebih optimal untuk melatih otot? Setiap hari latihan untuk semua otot atau hari ini latihan otot kaki, paha, betis, perut, dan besoknya kita latihan lengan, bahu, tricep dan sayap. Nah, berarti pertanyaannya begini, kurang lebihnya. Mana yang lebih optimal antara melatih satu hari otot besar atau upper body atau lower body? Seperti itu mungkin ya. Kurang lebih seperti itu pertanyaan. Mana yang lebih optimal? Baik. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman ini kan kembalikan ke sesuai jadwal teman-teman ya. Sesuai jadwal harian kita. Jadwal pentingnya ketika kita mengatur sesuai dengan waktu kita yang bisa, kita senggan, kita mampu, kita konsistenkan setiap hari atau setiap waktu. Pertanyaannya mana yang lebih optimal? Menurut saya ya. Kalau menurut saya sih lebih optimal satu hari itu satu otot besar teman-teman. Ya, kenapa? Karena kita lebih fokus dan kita juga punya banyak waktu untuk merecovery, untuk meregenerasi atau juga untuk memperbaiki. Ya, misal karena hari ini kita hari Senin ya, misalkan hari Senin latihan chest, akhiri dengan tricep atau abs atau bicep boleh, atau juga calves boleh. Intinya untuk otot kecil pada waktu hari Senin itu sesudahnya latihan bicep ya, latihan chest. Nah, kemudian hari Selasanya kan back, bicep boleh, cardio boleh, kaki lagi boleh, betis ya, bukan kaki, betis boleh. Nah, kemudian hari Rabunya leg, jadi fokus leg. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman hanya punya 1 minggu 3 kali, yaitu hanya bagian body workout ya, upper body ataupun lower body. Misalkan Senin latihannya ini misalkan bahu, sayap atau back ataupun otot punggung ataupun tricep dan bicep. Itu sebenarnya tidak apa-apa ya. Tetapi perkembangan massa ototnya atau hypertrofinya kurang optimal. Karena apa? Karena pada waktu kita latihan itu kita dibagi, Mas. Kita dibagi hasil otot kita untuk si back, untuk si chest, untuk si bicep, untuk si tricep. Jadi dibagi. Dan itu pun ketika melakukan latihannya, variasinya, pastinya beban yang digunakan kan berbeda. Ya, misalkan latihan back. Pertama latihan bahu lah, latihan shoulder ya. Untuk shoulder press misalkan, teman-teman kuat selama atau sebanyak paling berat bebannya 10 kilo misalkan, 10 kilo. 10 kita akan dorong ya, 10 kilo. Ambil 4 set. Kemudian repetisinya bisa 8, 10, 12 bisa, atau juga bahkan turun 12, 10, 8, 6 boleh. Piramid ya, boleh. Nah, selama 4 set. Nah, kemudian selesai latihan shoulder, latihan back, lanjut latihan back. Misalkan dengan gerakan pull down atau gerakan dengan dumbbell band row. Tadi kan pakai dumbbell misalkan 10. Dengan 10 dengan beban 10 kilo. Apakah sama gerakannya atau apakah sama powernya, performanya, apakah sama? Belum tentu. Kenapa? Karena tenaga kita sudah habis atau sudah lebih fokus kepada otot yang sebelumnya, yaitu otot bahu. Nah, seperti itu. Misalkan sama dengan latihan tricep, teman-teman. Diakhiri dengan tricep. Misalkan dengan tricep push down dengan tali, atau misalkan dengan dumbbell 5 kilo misalkan. Atau 7 kilo atau 10 kilo, maksimal lah 5 kilo misalkan dengan latihan tricep seperti ini, tricep push down, overhead misalkan. Nah, kemudian dilatih dengan lanjut dengan bicep, istirahat tapi ya, ada istilahnya. Lanjut dengan bicep 5 kilo misalkan. Apakah sama hitungannya? Misalkan set pertama, set kedua sama Mas, performanya saya sama. Apakah set ketiga, set keempat menjamin? Nah, seperti itu teman. Jadi masalah dari hypertrophy atau dari perkembangan massa otot itu bisa dikatakan memang ada. Ya, memang ada. Tetapi hasil yang kita inginkan pada otot yang kita latih itu kurang teman-teman ya.
itu kurang. Tapi tidak apa-apa. Selama teman-teman itu konsisten, ya, selama teman-teman itu konsisten, mampu pola makannya juga diatur, ya, pola makan khususnya protein yang baik, yang bagus, dan juga istirahatnya, tidurnya teman-teman dijaga berkualitas. Saya rasa juga perkembangannya juga akan berjalan dengan bagus, ya. Atau misalkan saya Mas, tapi saya kok lebih nyaman ke dilatih semua otot, ya, semua otot, misalkan latihan otot kaki, paha, betis, perut, kemudian besoknya ini kan upper body, lower body. Saya kok lebih nyaman, lebih terasa, lebih lebih kena. Lanjutkan saja. Kenapa? Karena ini adalah opini saya, teman-teman. Opini, ya, pendapat saya pribadi. Ini yang saya alami, ini yang saya rasakan. Nah, jadi boleh teman-teman juga menjalani, mungkin dari ada masukan, mungkin dari sumber referensi yang lain, dari atlet, dari para senior, dari fitness entusiast yang lainnya, boleh. Kan saya sekali lagi saya bilang, semua ilmu itu bisa datang dari mana saja. Saya juga sambil setiap hari tetap jadi murid, tetap jadi siswa, ya. Setiap hari kita wajib belajar. Ilmu itu berkembang, bertumbuh setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Makanya saya kembalikan kepada teman-teman, pertanyaan seperti ini sangat bagus sekali. Untuk siapa? Untuk masukan buat saya, juga masukan buat teman-teman yang bertanya ataupun yang baru paham, baru memulai fitness pemula, pastinya juga bingung. Yang saya sarankan adalah jangan fokus sama statement, fokus sama omongan-omongan yang tidak jelas, ya. Intinya saya latihan ini adalah untuk merubah saya, pola video yang kemarin kurang baik menjadi lebih bagus daripada kemarin. Bagaimana caranya belajar? Apa yang cocok dengan metode latihan saya, dengan tubuh saya, ekto, meso, indo. Nah, sambil lalu diatur pola makannya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ini termasuk pertanyaan yang sangat bagus. Dan ini saya juga ada pengalaman dari teman saya. Jadi beliau kurang lebih usianya di atas 40. Beliau itu tidak waktunya tidak tentu karena disibukkan dengan pekerjaan. Jadi kadang bisa latihan 4 hari, bisa kadang latihan 5 hari, tapi kadang juga latihan 3 hari. Terus apa yang beliau rasakan? Katanya lebih nyaman pada waktu ketika latihan 5 hari, latihan dengan sesuai dengan jadwal saya. Seperti itu. Makanya saya tidak tidak mutlak. Ini adalah pembenaran dari saya bahwa latihan setiap hari dengan otot besar diakhiri dengan otot kecil, dan juga latihan upper body ataupun lower body itu lebih bagus si upper body atau bahkan si otot 1 hari otot besar. Tidak, saya kembalikan lagi kepada teman-teman. Saya hanya sharing, saya hanya berbagi pengalaman. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita, teman-teman. Sekali lagi, kenapa? Karena yang namanya latihan itu prosesnya tidak mudah. Butuh waktu, butuh perjuangan. Kadang juga butuh hinaan, butuh nyinyiran. Buat apa gede-gedean? Buat apa besar-besaran? Nantinya kita juga akan meninggal juga, kita akan mati juga. Nah, memang betul, tetapi selama kita masih diberi nikmat sehat, diberi nikmat iman, alangkah baiknya kita tetap memelihara atau merawat kesehatan kita. Karena badan ini, tubuh ini adalah kendaraan kita menjalani kehidupan seperti ini, teman-teman. Gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan teman-teman yang lagi program, yang lagi masih bingung, boleh belajar dari siapa saja boleh, karena sumber ilmu itu bisa datang dari mana saja, dari anak kecil, dari istri, dari anak, dari tetangga, bisa datang dari mana saja. Tentunya hal-hal ataupun ilmu yang bermanfaat, yang positif. Nah, begitu ya teman-teman ya. Karena terkadang orang itu mau maju, dia masih melihat ke belakang, dia masih melihat ke samping kanan dan kiri. Waduh, kok saya begini. Nah, intinya apa? Intinya tidak percaya diri sendiri. Nah, karena setiap orang fitness journey, perjalanan fitnessnya itu berbeda-beda. Nah, begitu ya teman-teman ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Persiapkan Anda mau mungkin liburan, atau mungkin jalan-jalan, atau mungkin juga ketemuan, kumpul sama keluarga. Saya doakan selalu sehat keluarga teman-teman ya. Programnya sukses, berjalan dengan sempurna. Tetap ingat apa yang Anda lakukan hari ini, latih. Anda yang konsisten kan hari ini akan terlihat selama 1-2 tahun. Seperti itu. Jangan ambisi ya. Semua ada proses, semua ada waktunya, semua ada masanya.
Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan selalu juga sehat seluruh keluarga, rezekinya dan selalu dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Relevan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.